Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti presentasi pada hari ini yang akan dibawakan oleh kelompok 12 dengan judul Pendidikan Karakter. Presentasi pertama ada Nafiatul Mukhtaroh dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiatul Mukhtaroh dengan NIM 214 101 060 eh, akan menyampaikan materi saya, yaitu yang pertama ialah konsep pendidikan karakter. Apa itu konsep pendidikan karakter? Konsep pendidikan karakter adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, serta negara. Kemudian secara operasional, tujuan pendidikan karakter sendiri itu dalam setting sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. Tujuannya adalah memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu, sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik pada saat masih sekolah maupun anak itu sudah lulus. Selanjutnya ialah mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Tujuannya ialah memiliki makna bahwa tujuan pendidikan karakter sendiri itu memiliki suatu sasaran untuk meluruskan berbagai perilaku negatif berbagai perilaku negatif anak agar menjadi perilaku positif. Yang terakhir ialah membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam menerapkan tanggung jawab karakter bersama. Tujuannya yaitu agar karakter di sekolah harus dihubungkan dengan proses pendidikan di keluarganya. Sekian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Mbak Novi atas pemaparan materinya. Materi kedua akan dibawakan oleh saya sendiri, nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter di sini ada beberapa ya. Yang pertama adalah religius. Religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama, terus yang telah dianut olehnya. Mempunyai rasa toleran terhadap pemeluk agama lain ketika agama lain melaksanakan ibadah. Dan juga yang paling penting, hidup rukun dengan pemeluk agama lain tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada jujur. Jujur merupakan suatu perilaku yang didasarkan pada upaya untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya oleh orang lain dalam setiap perkataan, tindakan, maupun pekerjaan yang dia lakukan. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi adalah sikap maupun tindakan yang menghargai dalam setiap perbedaan maupun dari segi agama, suku, etnis, pendapat, dan tindakan orang lain yang mungkin berbeda dalam kemauannya. Yang keempat, ada disiplin. Disiplin dapat diartikan sebagai perilaku yang tertib dan juga patuh terhadap berbagai ketentuan
dan juga peraturan yang telah ditetapkan. Mungkin seperti contohnya ya peraturan dalam lalu lintas, kalau kita lampu merah kita harusnya berhenti, nggak boleh menerobos, seperti itu. Yang kelima ada kerja keras. Kerja keras adalah sikap atau perilaku yang melakukan sesuatu dengan secara bersungguh-sungguh. Kalau dia ingin sesuatu ya, dia ingin mendapatkan sesuatu, dia tidak akan pernah lelah sebelum apa yang dia mau itu didapatkan. Yang keenam ada kreatif. Kreatif adalah cara seseorang dalam berpikir dan melakukan sesuatu untuk untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Selanjutnya ada mandiri. Mandiri merupakan sikap dari seseorang yang tidak tergantung terhadap orang lain. Ya istilahnya dia masih melakukan semuanya secara sendiri jika dirinya masih berpikir bahwa dia mampu. Yang kedelapan ada demokratis. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang memiliki penilaian bahwasanya hak dan kewajiban dirinya dan orang lain itu sama. Yang selanjutnya, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah sikap ataupun sebuah tindakan yang selalu berusaha untuk mengetahui lebih mendalam lagi dan meluas dari apa yang dia ketahui, kayak misal apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan sebagainya. Yang ke-10 adalah semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan dapat diartikan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara lebih penting daripada dirinya dan kelompoknya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya beralih kepada moderator terakhir, yaitu Mbak Tias. Kepada Mbak Tias dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dimulai dari penerapan di lingkungan sekolah. Satu, yaitu menerapkan program K3 atau kebersihan, keindahan, dan ketertiban, sehingga menjadi budaya sekolah yang ditekankan dalam praktik, misalnya Jumat bersih, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu guru membiasakan untuk mengelola kelas sebelum memulai proses pembelajaran dengan cara mengatur, mengamati, ataupun dengan piket. 3, guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya, baik dalam ucapan dan perilakunya. Mampu memberi contoh nyata yang baik, mengedepankan akhlak yang pada akhirnya membangun karakter peserta didik. 4, guru harus berupaya menjadi sahabat dan teman curhat bagi peserta didik, sehingga peserta didik sukarela untuk mengadukan permasalahan yang dirasakannya. 5, guru harus mengintegrasikan materi pelajaran yang diampu dengan nilai-nilai karakter yang ada. Kemudian, adapun penerapan di lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu mengajarkan sholat 5 waktu bersama keluarga. Orang tua yang bersedia untuk memberikan waktunya bersama-sama menjalankan sholat bersama keluarganya akan memberikan contoh yang bagus kepada anak. Mereka akan nyaman dengan sendirinya, akan meniru setiap nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan sholat berjamaah tersebut. Kemudian berkomunikasi dengan anak dan meminta selalu mengatakan yang sebenarnya. Dengan komunikasi yang menyenangkan, orang tua dapat membuat anak selalu berkata jujur. Walau mereka berbuat salah, mereka akan menyampaikan bahwa mereka salah. Selanjutnya adalah membentuk tanggung jawab, yaitu kondisi setelah seorang anak mengetahui mereka melakukan kesalahan dan menjalankan konsekuensi dan kesalahan yang telah diperbuat atau tanggung jawab. Yang ketiga yaitu bersosialisasi dengan banyak orang dari berbagai macam perbedaan latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kesempatan bersosialisasi dengan beraneka ragam individu dengan latar belakang beda dapat menumbuhkan nilai toleransi. Oleh sebab itu, sosialisasi tidak baik untuk dibatasi, khususnya pembatasan berdasarkan ras.
Yang keempat yaitu mengajarkan anak untuk mengerjakan setiap tugasnya. Mengajarkan anak untuk mengerjakan setiap tugas secara mandiri dapat menumbuhkan karakter disiplin seorang anak tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi orang tua untuk mendidik anak tersebut harus selalu disiplin mengerjakan tugas-tugas dari sekolahnya. Yang kelima yaitu melibatkan anak dalam mengambil keputusan keluarga. Seperti contoh, memilih baju untuk keluarga, untuk acara keluarga. Yang keenam yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri anak. Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air atau nasionalisme, ternyata sangat mudah. Kita sering melihat sepak bola ataupun bulu tangkis, di mana tim nasional kita bertanding dengan negara lain. Ternyata dengan menonton dan memberikan dukungan kepada atlet yang sedang bertanding tersebut dapat juga menumbuhkan karakter kecintaan kita terhadap tanah air. Yang terakhir yaitu ajarkan mencintai kebersihan dan lingkungan. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika anak dalam kondisi sehat dan jiwa yang kuat, maka anak dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Biasakan anak untuk membuang sampah pada tempatnya, mencuci piring atau gelas yang telah dipakainya. Penanaman rasa cinta kebersihan terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan di rumah, dimulai dari kamar, halaman, agar terbebas dari debu dan sampah. Dengan menanamkan nilai ini, anak bisa menjadi anak yang mencintai kebersihan dan peduli akan di lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Tias atas pemaparan materinya dan terima kasih juga kepada semua pemateri yang sudah memaparkan materinya dari materi pertama hingga materi terakhir kepada para audiens. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 12 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kesalahan yang kami perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.